istilah kultum. Ya. Tapi kurang lebih ya, mungkin lebih sedikit dari 7 menit. Ya. Alhamdulillah kita tentu patut dan selazimnya untuk bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Di waktu seperti ini kita bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh yang bagi sebagian bahkan mungkin banyak orang yang berat untuk melaksanakannya. Karena Nabi SAW memang mengatakan seberat-berat sholat bagi di hadis itu orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya atau sholat asar. Ya, kita tidak mengatakan mereka tidak ke masjid orang munafik, tapi ada hadis seperti itu yang menunjukkan bahwa sholat subuh itu memang berat. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul. Bahkan mungkin kebanyakan kita bukan dari sekitar sini. Ada yang dari Pacirakang, ada yang dari Bulu Rokeng, ya ada mungkin dari Maros. Alhamdulillah. Bahkan ada atau kebanyakan dari kita dari tadi malam sudah ada di sini, sudah makan kambing juga. Alhamdulillah. Semoga salawat dan salam juga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa terucap dari lisan kita sehingga menjadi syafaat bagi kita nanti pada hari kiamat. Asatidzah dan ikhwan yang saya muliakan, hidayah adalah kebutuhan yang mutlak bagi kita, satu keniscayaan. Karena kalau seseorang hidup tanpa hidayah, maka dia akan binasa. Kita butuh hajat-hajat hidup kita yang orang kenal. Ya, butuh sandang, pangan, papan, dan yang ya butuh istri, butuh yang lain-lain. Itu adalah kebutuhan kita. Dan kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, ya mungkin kita akan berakhir di dunia ini. Cepat atau lambat kita akan berakhir hidup kita di dunia ini. Dan berakhirnya hidup di dunia ini, yang pertama memang sudah takdir. Ya, yang kedua, kalau berakhir hidup kita di dunia, maka masalah kita di dunia selesai. Masalah kita di dunia selesai. Tapi bagi kita orang yang beriman, tentu setelah kematian ini bukan akhir dari segala-galanya, tapi dia adalah pintu awal atau pintu kehidupan yang kekal abadi. Adapun hidayah, maka hidayah ini adalah penentu kebahagiaan yang hakiki. Sebaliknya, tanpa hidayah, maka kesengsaraan dan penderitaan yang hakiki juga menunggu kita. Bahkan boleh jadi orang yang hidup tanpa hidayah, walaupun kelihatannya senang-senang, sejahtera, tapi sangat mungkin mereka dalam penderitaan yang tertutupi oleh kecukupan dan kesejahteraan itu. Dan itu bukan hal yang asing bagi kita. Terlalu banyak berita yang kita dengar tentang orang-orang yang kelihatannya kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang dunianya dicemburi oleh kebanyakan orang, tetapi ternyata ya, berakhir atau kalau misalnya dia tidak ditakdirkan dapat hidayah, maka berakhir dengan kesedihan yang orang semua
tidak menginginkannya. Atau kalau dia dapat hidayah, ya, maka disitulah awal kebahagiaannya. Asal dan ikhwah yang saya muliakan, karena itu anak-anak yang meninggal, dia sebelum tercatat dosanya, dia sudah meninggal, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ya, itu juga yang menjadi penyemangat dan motivasi untuk bersabar bagi orang-orang yang saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ya, bayangkan kalau anak-anaknya mati di depan matanya, meninggal, jasadnya hancur, terpotong, ya, di usia yang sedang asik-asiknya bermain, menjadi penggembira bagi orang tua, tapi orang tua dapati takdir seperti itu. Maka itu menjadi motivasi bahwa mereka ini, ya, akan hidup di dalam surga nanti, pasti masuk surga, ya, tanpa hisab, tanpa azab, karena belum ada dosa yang mereka lakukan. Jadi dia kebutuhan hidupnya sudah selesai. Dia tidak memerlukan hidup panjang, ya, untuk kemudian bersekolah, bekerja, makan, minum, mencari dan menikmati apa yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini. Tetapi karena dia belum tercatat dosa-dosa untuknya atas dirinya, maka surga yang menantinya. Asatidz dan ikhwah yang saya muliakan, begitu penting hidayah sehingga harus kita minta setiap hari minimal 17 kali dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak itu. Ada tentu yang meminta sebanyak itu memang orang yang butuh hidayah. Yang tidak minta sebanyak itu berarti tidak sholat, atau sholatnya bolong-bolong. Nah, itu butuh hidayah. Butuh hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang siratal mustaqim, disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Itu jalan orang-orang yang diberi nikmat dari nabi-nabi, siddiqin, pencinta-pencinta kebenaran, syuhada, orang-orang yang syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Mereka ini adalah orang-orang yang terdahulu yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan. Dan kenikmatan itu adalah kenikmatan hidayah. Kenikmatan hidayah. Walaupun kehidupan mereka bermacam-macam. Ada yang hidup sebagai raja, Sulaiman alaihissalam. Nabi-nabi hidup sebagai nabi. Ada yang, ya, kenabiannya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang terpandang sebelumnya di masyarakatnya. Dan kebanyakan nabi-nabi memang dari keluarga terpandang. Tetapi, ya, ada yang keterpandangannya karena Allah berikan harta dan kekuasaan. Ada juga bahkan hidup dalam kemiskinan. Bahkan ada yang terbunuh. Ada yang hidup dalam kesusahan duniawi, tentu dalam pandangan orang. Tapi, ya, kebahagiaan tentu di hatinya dengan keimanannya. Maka
dari situ kita pahami bahwa hidayah sebenarnya, kebutuhan hidup kita sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah hidayah itu sendiri. Makanya disebutkan bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kita dalam kehidupan ini tidak boleh lepas dari hidayah walaupun sesaat. Sebab kapan kita lepas dari hidayah, maka kita akan binasa. Kita akan binasa. Kemudian beliau jelaskan panjang lebar bahwa kita ini butuh hidayah untuk tahu. Hidayah untuk tahu. Kalau kita mau ke sentral, ini analoginya, kita harus tahu di mana pasar sentral itu. Sekarang mungkin jarang orang sebut-sebut sentral, di banyak sekali di mall. Iya, tapi tidak apa-apa saya sebut, karena dulu ya seusia saya dan apalagi yang lebih tua dari saya, saat tidak kita ya, kalau orang mau belanja yang lebih lengkap dan mungkin lebih murah, orang ke sentral. Iya. Kalau mau ke sentral, kita perlu tahu lewat mana kita ke sana. Nah, kita butuh hidayah. Kita mau masuk surga. Kita mau masuk surga, dan itu tujuan yang paling tinggi. Maka kita perlu tahu bagaimana caranya sampai ke surga. Ya. Kalau kita tahu bagaimana caranya supaya bisa sampai ke sentral, supaya bisa sampai ke dalam surga, maka kita butuh hidayah untuk bisa menjalaninya. Untuk bisa menjalaninya. Ada orang mau ke sentral, tapi dia tidak bisa ke sana. Dia sudah tahu jalannya, tidak bisa ke sana. Apakah karena tidak ada kendaraan, tidak ada yang bisa mengantarnya, ya? Ataukah dia takut ke sana? Nah, begitu juga untuk ke surga, kita butuh hidayah. Bagaimana kita butuh hidayah untuk bisa menjalaninya, berjalan di atas jalan yang mengantarkan kita ke dalam surga. Setelah kita tahu, kita butuh hidayah untuk menjalani. Ketika kita menjalaninya, maka kita butuh hidayah untuk tahu apa-apa yang memungkinkan kita tergelincir di jalan ini. Ya, kita perlu tahu di daerah mana ada lubang-lubang, ya, di mana ada polisi tidur. Ya. Kalau kita tidak tahu itu, tancap gas, ya, kecepatan di atas 60-70, sementara ada polisi tidur, ada lubang-lubang, jalanan rusak, nah, maka mungkin kita hanya sampai di lubang pertama, sudah tidak bisa melanjutkan. Nah, maka kita perlu tahu apa yang bisa menggelincirkan kita di jalan-jalan yang kita lalui. Ya. Mungkin di situ ada hal-hal yang merupakan kesyirikan, yang itulah yang paling berat, paling kuat untuk menghempaskan kita dari jalan yang lurus. Ya, ada dosa-dosa, ada maksiat-maksiat, perbuatan-perbuatan yang mungkin akan menjadi sebab kita susah sampai ke surga. Ya. Lubang-lubang polisi-polisi tidur itu akan menghalangi kita sampai di sentral. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu itu, maka kita butuh hidayah untuk istiqamah menjalani jalan ini. Ya. Ya, sampai baru sampai di Urip, kalau misalnya lewat Perintis, baru sampai di Urip, sudah capek Pak. Kalau dulu kita naik sepeda mungkin, ya, atau naik PT harus nyampe
Nah, tidak akan sampai kalau kemudian baru pertengahan sudah mau pulang. Nah, begitu juga jalan ke surga. Di awal-awal semangat, begitu sampai pertengahan, ya, mulai merasakan beratnya, kemudian mundur mas saya deh, banyak yang lain, atau sampai di sini dulu saya istirahat dulu. Ternyata istirahatnya lama. Asatidzah dan asatidzah dan ikhwah yang saya muliakan, ini yang kita hidayah, bentuk-bentuk hidayah seperti ini, ya kita sangat membutuhkannya. Kapan kita lepas dari hidayah ini, maka kita akan binasa. Ada orang yang mencari hidayah, ya, tetapi dia mendapatkan jalan yang bukan mengantarkan pada tujuan yang sesungguhnya. Ya kan? Kenapa orang memilih agama Nasrani? Iya. Mungkin mereka juga meyakini bahwa itulah jalan menuju surga. Kenapa mereka memilih agama Hindu atau Buddha? Dianggap itulah yang menyampaikan mereka ke nirwana. Ya, demikian juga yang lain-lain. Nah, berarti dia mendapatkan ilmu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, dia mendapatkan ilmu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, sehingga ilmu itu bukan mengantarkannya pada tujuan yang sesungguhnya, tetapi justru ya mengantarkannya pada sesuatu yang semakin lama dia jalani, semakin dia menjauh dari tujuan yang dia inginkan. Demikian juga ada orang yang ya karena tidak tahu apa yang dia jalani, ya dia sudah menjalani jalan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, al-Islam. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkan hidayah, dia tidak paham bahwa ya dalam kehidupan berislam, ya, ada orang-orang yang atau ada sesuatu yang menyesatkan orang, ya, sehingga tanpa dia sadari dia keluar dari Islam. Tanpa dia sadari dia keluar dari Islam. Ya kan banyak. Kita semua di halakan-halakan insyaallah sudah mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di taklim-taklim juga kita sudah biasa mendengarkan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, hal-hal seperti ini kita butuhkan hidayah, ya, untuk betul-betul kita sampai pada tujuan yang sesungguhnya, ya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asatidzah yang saya muliakan, yang sekalian saya cintai, ya, ini nasihat untuk diri saya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita. Karena kalau saya mau memberikan nasihat ustaz-ustaz kita, ya, dan ya, ikhwas sekalian, antum ya mungkin jauh lebih baik dari saya, tapi ini nasihat untuk diri saya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salah satu atau diantara jalan untuk mendapatkan hidayah, ya, yang pertama adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, ya, dan menuntut ilmu ini adalah kewajiban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan redaksi yang berbeda-beda. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Bagaimana kita mengetahui? Ya, tentu kita dengan belajar.
Afala ta'qilun, ya, tidakkah kalian memanfaatkan akal kalian? Afala tadhakkarun, afala tatafakkarun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum ta'qilun. Ya, semua ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi atas setiap orang Islam. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Islam laki-laki dan perempuan. Islam laki-laki dan perempuan. Sebab ulama katakan hadis yang ala kulli muslimin wa muslimatin itu kedudukannya bukan hadis sahih. Tetapi ala kulli muslimin itu sudah mencakup muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Ya. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, dalam banyak perintah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan wallati amanna. Ya, dan perempuan-perempuan yang beriman, karena ya ketika disebutkan secara laki-laki, ya, maka itu sudah mencakup perempuan, kecuali kalau ada redaksi lain yang menunjukkan kekhususan bagi laki-laki. Maka menuntut ilmu ini mutlak untuk kita lakukan, dan alhamdulillah di zaman sekarang ini terlalu mudah untuk kita belajar, ya, baik secara langsung, ya, dengan ustaz-ustaz kita, dengan ulama-ulama, kita duduk di majelisnya, ya, atau kita, ya, bahkan sudah ada pengajian virtual, ya, online, ya, atau ceramah-ceramah yang sudah direkam, diupload di media sosial, di YouTube, di Facebook. Ini semua memudahkan untuk kita belajar. Ya. Kalau seusia saya, apalagi yang ustaz-ustaz kita yang senior ini, ya, di masa kami, apalagi di masa beliau-beliau, pengajian rutin, ya, apalagi yang temanya tema-tema akidah, ibadah, fikih, itu, ya, jadwalnya kurang. Ya, jadwalnya kurang pertama. Yang kedua, jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Boleh nanti kita tanya ustaz-ustaz kita bagaimana mereka dulu, ya, kalau mau pengajian seperti kajian seperti itu. Dulu juga orang naik sepeda. Ya, saya dulu waktu masih SMP dari Panciro, ya, di kampung saya ke Sungguh Minasa, di Pandang-Pandang itu naik sepeda. Ya. Itu pun sekali sepekan. Kalau kita sebentar ada lagi lewat grup WA, ada kajian rutin, ada tabligh akbar, ada ini. Ya, tinggal kita mencocokkan dengan jadwal-jadwal yang ada. Malam Senin di mana lagi, malam Selasa di mana lagi, malam Rabu di mana lagi. Ya. Nah, ini tentu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang-kadang, ya, kemudahan itu, ya, kurang bisa dimanfaatkan karena kesibukan yang harapannya di situ lebih besar. Ya, harapannya di situ lebih besar. Ya, tentu, ya, masing-masing bisa melihat keadaannya dan juga apa-apa yang wajar untuk menghalanginya dan apa-apa yang sebenarnya tidak wajar untuk menghalanginya dari talabul ilmi. Ya. Keutamaan menuntut ilmu tentu kita semua sudah tahu. Ya. Dikatakan bahwa la yanalul ilma isnan. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan. Tidak mendapatkan ilmu dua macam orang, atau susah mendapatkan ilmu dua macam orang.
Yang pertama adalah mustahil. Ya, orang yang malu. Orang yang malu. Jadi kalau orang malu untuk belajar, nah ini masalah besar. Malu untuk belajar. Ya, kalau malu yang lain-lain mungkin. Tapi kalau malu untuk belajar, ini masalah besar. Ya, kenapa? Karena kita butuh hidayah. Tadi sudah panjang lebar kita uraikan. Dan hidayah itu dengan belajar. Karena ilmu itu al-ilmu bit-ta'allum, kata Nabi SAW. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Maka orang yang malu ini akan terhalang dari ilmu. Ya, malu jalan ke majelis ilmu, malu duduk di sana, malu bertanya. Nabi SAW memuji wanita-wanita Ansar. Ya. Beliau mengatakan rahimallahu nisa al-ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. La yamna'uhunna haya'uhunna min ayyatafaqahna fid din. Apa kata Rasulullah? Sifat malu wanita-wanita Ansar tidak menghalangi mereka untuk belajar agamanya. Kalau dikatakan wanita, ya, apalagi sudah sudah mengikuti agama dakwah Nabi SAW, mereka sudah punya sifat malu. Bahkan sebagian wanita-wanita Arab, sebagian besar memang kultur mereka seperti itu. Ya, tidak banyak keluar jalan-jalan bergaul, sehingga mereka punya sifat malu yang besar. Apalagi khususkan wanita Ansar. Nabi memuji mereka yang sifat malunya tinggi, tetapi sifat malu itu tidak menghalangi dari belajar agama. Kenapa? Karena mereka datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid. Ya, tentu kalau hal-hal seperti ini kan sensitif. Apalagi perempuan bertanya kepada laki-laki. Justru Nabi SAW yang malu-malu untuk menjawabnya. Sehingga ya, istri beliau membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini contoh ya bagaimana pentingnya menyampingkan rasa malu atau sifat malu supaya tidak menghalangi kita dari menuntut ilmu. Yang kedua yang bisa menghalangi dari ilmu adalah mustakbir. Atau jenis kedua yang terhalang dari ilmu adalah mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong. Orang yang sombong ini pertama karena menganggap dirinya lebih tinggi. Ya, kalau dari segi ilmu dia menganggap dirinya lebih pandai, lebih berilmu, sehingga dia merasa tidak. Siapa ceramah itu? Oh, ada ceramah. Apalagi kalau bilang, oh murid puji itu dulu, mutarabi puji dulu, ajar. Dan kita menyaksikan banyak orang-orang yang dengan penuh tawadhu duduk di depan orang yang dulu adalah muridnya. Orang yang dahulu adalah muridnya. Karena dia sadar bahwa muridnya sudah belajar jauh, belajar lebih, yang punya pengalaman, sehingga dia sangat pantas untuk belajar dari muridnya. Dan itu tidak menghinakan orang, justru semakin mengangkat derajatnya. Sekaligus memberikan contoh yang baik pada orang lain. Ya, anak-anaknya mungkin atau murid-muridnya yang lain. Bahwa seperti itulah mestinya kita menghargai ilmu. Ya, tidak memandang siapa yang menyampaikannya, tetapi melihat apa yang disampaikan. Ya, maka kita pun ya, semestinya bisa menerima ilmu itu dari siapapun. Ilmu itu dari siapapun. Tapi tentu butuh juga kehati-hatian. Ya. Sehingga perlu juga kita tahu latar belakang orang yang mengajarkan ilmu itu. Ya. Tapi kalau kita tahu sudah tahu latar belakangnya, ya, akidahnya lurus,
ya pemahaman fikihnya juga tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Kita perlu memanfaatkannya untuk mendapatkan ilmu yang tentu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi dua ini yang menghalangi kita dari ilmu yang tentu kita butuhkan. Kemudian asatidzah dan ikhwah yang saya muliakan, ternyata sudah hampir nih, sudah 27 menit nih. Saya persingkat kalau gitu. Ya. Pada tadi malam saya pikir kalau kultum bisa insyaallah. Kemudian di antara wasilah untuk mendapatkan hidayah adalah ya, teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salihi wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Sesungguhnya perumpamaan teman-teman atau teman duduk, jalis itu teman duduk. Ya, biasanya kan kalau kita teman-teman biasanya duduk-duduk. Jadi jalis ini adalah orang yang lebih akrab dengan kita sehingga sering kita duduk-duduk dengannya. Perumpamaan teman duduk atau teman yang baik dan teman yang buruk seperti pembawa atau penjual minyak wangi dan peniup api. Ya, peniup api ini ya mungkin seperti pandai besi yang mengolah besi-besi menjadi alat-alat, tapi menggunakan api. Ya, lagi-lagi kalau kita melihat perkembangan zaman, ya mungkin yang usia-usia ya di bawah 30-an mungkin tidak banyak melihat bagaimana orang membuat pisau, membuat parang, ya, karena yang seperti itu sudah jarang kita dapati. Sudah jarang kita dapati tempat-tempat pembuatan seperti itu. Ya mungkin kalau butuh seperti itu tinggal ke pasar, ya, atau ke mall. Ya, barangnya lagi barang yang masya Allah. Ya. Peniup kata Nabi SAW, hamilul miski, pembawa minyak wangi itu, imma ayyuhdhiyaka, ya, apakah dia memberikan kepadamu gratis, ya, hadiah, wa imma antabta'a minhu, atau kamu membeli daripadanya, wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau kamu mendapatkan bau harumnya. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, pasti kita mencium bau wangi, mencium bau wangi. Ya, kalau kita temani cerita-cerita, ya mungkin dia tawar kita dengan harga yang murah. Ya, semakin akrab, tarik untuk kita. Dia kasih kita gratis. Itu penjual minyak wangi. Ya, tidak ada keburukan yang kita dapatkan daripadanya, yang kita dapatkan hanya kebaikan. Dia hadiahkan kepada kita sebotol minyak wangi, atau kita beli, atau kita dapatkan selama berada di situ kita dapatkan bau yang wangi semerbak. Wa nafikhul kir, kata Nabi SAW, peniup api, imma yuhrika thiyabaka, ya, apinya ya, membakar pakaianmu. Kalau terperci apinya, yang saya katakan tadi, ya mungkin yang di bawah 30-an mungkin ya, tidak mendapat seperti itu. Kalau kita ke tempat pembuatan parang, pisau dulu, ya, seperti itu. Padete istilahnya. Padete pasti, iya. Ya mungkin apinya terpercik ke pakaian kita, ya. Atau peniup api yang lain lah. Apakah? Dan jangan dimasukkan penjual di roncong di. Iya. Mungkin tidak masuk penjual di roncong karena kita kesehatan untuk beli di roncong. Tapi jangan dekat-dekat di apinya. Ya. Imma yuhrika thiyabaka, dia
membakar apinya atau pergi apinya membakar pakaianmu, wa imma an tajida minhu rihan muntina, atau kamu dapatkan bau yang tidak sedap dari apinya atau dari apa yang dia bakar. Apa yang dia bakar. Mungkin kalau pada dia mungkin tidak terlalu lama, tapi mungkin yang dimaksud oleh Nabi ini adalah peniup api tertentu yang nafikhul kir, yang mungkin ada bau-bau yang tidak sedap. Asapnya. Tentu kalau kita kena asapnya tidak nyaman. Ya. Nah, maka berteman dengan orang-orang yang baik, asatidzah yang saya muliakan, ikhwan yang saya cintai, ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Berteman dengan orang-orang sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Dengan siapa kita berteman? Ya. Bahkan dikatakan, kalau mau tahu tentang seseorang, anil mar'i la tas'al, wasal an qarin. Tentang seseorang jangan kamu tanyakan secara langsung. Ya. Bagaimana itu si A? Ya, tapi tanyakan siapa temannya. Siapa temannya itu? Oh, temannya itu kalau temannya adalah ustaz-ustaz, orang-orang yang dekat dengan masjid, orang-orang yang aktivitasnya aktivitas yang baik-baik, maka itu sudah indikasi besar bahwa dia orang yang baik. Dia orang yang baik. Tapi kalau jawabannya temannya yang disebutkan adalah orang-orang yang tidak biasa dalam majlis-majlis kebaikan, tidak biasa dalam hal-hal, justru sebaliknya, maka itu indikasi besar bahwa dia pun seperti itu. Dan pertemanan ini kan menyebabkan rasa cinta, rasa suka. Sehingga Nabi SAW falyanzur ila man yukhalil. Orang itu al-mar'u ala dini khalili. Orang itu akan sejalan dengan teman dekatnya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang menjadi idolanya. Falyanzur man yukhalil. Maka hendaklah orang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang diidolakannya. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang mencintai orang yang dia tidak pernah ketemu dengannya? Mencintai orang yang dia sendiri tidak pernah bertemu dengannya. Mungkin hanya mendengar tentang dirinya, tentang kelebihan-kelebihannya, lalu dia mencintainya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man yuhibbu. Orang itu akan dikumpulkan nanti oleh Allah dengan orang yang dia cintai. Maka kalau kita kembali pada hidayah, yang kita bahas dari awal, maka orang-orang dekat kita adalah jalan hidayah. Orang-orang dekat kita, kalau mereka adalah orang-orang yang baik, maka itu adalah jalan hidayah. Maka perlu kita jaga. Ada ulama mengatakan, kalau kamu mendapati teman yang baik, maka jagalah dia. Jangan sampai lepas dari dia persahabatan, pertemanan. Itu adalah jalan hidayah. Sebaliknya, kalau yang ditemani atau orang yang sahabat karibnya adalah orang yang sebaliknya, maka itu adalah penutup dan penghalang hidayah. Maka tentu kita berharap kegiatan yang rutin kita lakukan setiap pekan, tarbiyah, taklim, tabligh akbar, itu menjadi jalan hidayah kita, untuk pertama memahami syariat Allah, yang kedua menguatkan untuk kita bisa menjalani itu, mengamalkannya, sekaligus yang ketiga untuk tahu apa-apa yang bisa membatalkannya, dan yang keempat untuk kita bisa istiqamah, menjalaninya sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali. Saya kira ini, mudah-mudahan Allah taala mengampuni saya kalau ada hal yang keliru, dan
memberikan kita kebaikan. Kalau ada yang bermanfaat dan berarti untuk kita ambil, dan segala kekurangan dan kekhilapan Allah Ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.